Februari bakalan selalu jadi bulan yang manis ya buat sebagian orang, ya kan? Sebagian besar, teman-teman ya. Bulan kasih sayang katanya, ya kan? Nah, yang jomblo ya, nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas, teman-teman ya. Sayang-sayangan itu nggak harus sama pasangan ya, sama orang-orang yang terkasih yang selalu nemenin kita tiap hari, ya kan? Selalu berada di sekitar kita, selalu ngedoain kita, ya kan? Orang tua, ya saudara atau siapapun lah yang ada di sebelah-sebelahnya kita, ya kan? Itu juga bisa, ya kan? Ayo kita baca aja yuk ya, Februari. Oke, kita baca ya. Still in channel Oracle Card Indonesia channel. Remember, follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I will build a beautiful world for you. Alright ya, buat teman-teman Scorpio nih, kita akan bacakan general reading ya untuk teman-teman Scorpio di bulan Februari ini ya teman-teman ya. Kita akan bacakan untuk teman-teman Scorpio. Nah, untuk teman-teman yang mau di reading atau private reading ya barengan sama Oracle Card Indonesia, silakan langsung kontak ke email ya, oraclecardindonesia@gmail.com. Ada di link description ya teman-teman ya. Silahkan, welcome. Alright. Oke, kita baca ya untuk teman-teman Scorpio di bulan Februari 2022 ini. Apa sih langkah apa yang perlu kita lakukan sehingga bulan ini jadi bulan yang baik juga. Ups, double nih, ada 2 ya. Oke, and then alright, 11 teman-teman ya. Wow, ada divine talent juga. Wah, bagus nih. Oke ya, kita baca ya. Mulai dari center dulu teman-teman ya. Center tengah ya. Kita dari tengah dulu. 11 ya. 11 ini kalau misalkan di bulan ini ya untuk teman-teman Scorpio ini mesti belajar apa? Menyembuhkan diri ya, dengan memulai teman-teman ya, mengambil satu inisiatif, mengambil satu langkah ya, percaya sama dirinya sendiri ya. Dengan cara apa? Kita bisa yang namanya percaya sama diri ketika kita bisa menerima diri kita ya. Seperti itu. Nggak ada sesuatu hal yang diciptakan negatif di dunia ini teman-teman ya. Kalau kita melihat diri kita negatif, berarti ini harus dibenerin nih ya, kayak gini ya. Bahkan kejadian-kejadian yang mungkin kita anggap sesuatu hal yang buruk pun ya, sebenarnya juga adalah kejadian-kejadian yang membawa makna positif ya, pemahaman yang positif untuk kita ya. Entah itu kita bisa ngelihat maknanya sekarang atau entah itu buat nanti gitu kan, tapi ini pasti akan mengarah ke hal-hal atau pesan-pesan yang positif pula buat kita ya. Jadi stop ya, berhenti untuk melihat kejadian yang buruk yang sedang teman-teman alami ini sebagai satu hal yang menyakitkan ya, seperti itu, atau pada akhirnya merasa tersakiti gitu ya karena kejadian-kejadian ini. Maka ini bulan yang tepat banget teman-teman ya. Februari ini adalah perfect moment ya untuk menyembuhkan diri, karena dengan bisa menyembuhkan diri maka kita bisa membantu untuk menyembuhkan orang-orang di sekitar kita, termasuk orang-orang yang kita kasihi, dan akhirnya bisa menyembuhkan dunia ya. Dimulai dari diri kita sendiri teman-teman ya. Jadi nggak usah muluk-muluk mau nyembuhin dunia dulu gitu kan ya, sedangkan dirinya kita aja masih sakit banget gitu ya. It's a perfect moment ya, right time ya untuk kita belajar, for learn ya, belajar juga untuk menciptakan ide-ide yang baru, satu kreativitas gitu kan, satu hal-hal yang menarik lah yang baru ya. Ciptakan hal yang baru teman-teman ya. Ciptakan juga yang namanya ya kreativitas, bahkan karya juga ya dalam kehidupan kita ini, karena bulan ini kita kayak dipermudah banget nih ya. Ini ada yang namanya wow, kayak blessing surprise gitu teman-teman ya, untuk kita tuh dipermudah memanifestasikan apa aja yang kita pikirkan ya. Yuk teman-teman ya, manfaatkan dengan baik ya, berubah ke arah yang baik ya, dengan cara itu tadi, kita balik lagi dari atas ya, menerima sisi negatif dari dalam dirinya kita dan lepaskan ya. Kalau kita bisa menerima itu ya, maka akan jauh lebih mudah untuk bisa menerima dirinya kita ya, seperti itu. Berubah ke arah yang baik teman-teman ya, lakukan perubahan, kendalikan dirinya kita, kontrol diri kita juga ya. Dan kalau misalkan ada yang namanya sisi diri kita, kadang kan ada ya sisi konflik dalam diri kita, ngajak buat ke sana aja gitu, sini lebih enak loh, sini lebih enak loh, isi konflik gitu ya. Kayak sinetron banget gak sih ya.
Maka kembalikan ke jalur yang baik teman-teman ya. Kalau diajak ke arah nggak baik, balikin lagi ke arah yang baik. Dan itu wajar sih sebagai seorang manusia, ada konflik-konflik kayak gitu ya. Ya atasi dan damaikan. Minta bantuan dari alam semesta ini, ambil waktu buat hening untuk dapat terhubung dengan alam semesta ini ya. Dan kalau semua dilakukan dengan baik ya, maka bukan nggak mungkin loh ya kan, kita akan berubah ke arah yang baik pastinya ya kan, seperti itu. Siapa tahu loh nanti kalau misalkan kita udah mengalami perubahan atau transformasi yang luar biasa, kita jadi bisa berbagi sama orang lain, bisa jadi inspirasi buat orang lain ya juga ya. Who knows ya, siapa yang tahu ya, nasib orang kita nggak pernah tahu kan ya. Oke, teman-teman, selanjutnya kita ke kartu sebelah nih ya. Kartu selanjutnya ini ada initiation by air ya. Kalau misalkan kita melihat ya ini dengan udara, ini sebenarnya adalah mengenai sesuatu hal yang bergerak bebas ya. Ini diibaratkan sebagai udara teman-teman ya, tetapi ini lebih ke kebebasannya itu ke pikirannya kita teman-teman ya. Kita ya diciptakan oleh alam semesta ini punya kekuatan yang sangat luar biasa banget, dan powerful mind ya teman-teman ya, kekuatan pikiran yang sangat luar biasa ya. Pikiran-pikiran ini dapat menjadi aset yang luar biasa loh buat kita teman-teman ya. Ini bisa aja membawa satu kenyamanan ya, kedamaian dan kekuatan buat kita ya dalam perjalanan spiritualnya kita. Tapi ini juga bisa ya kan menjadi sesuatu hal yang gelap, merusak gitu kan ya, merusak kekuatannya kita sendiri, membuat kita sering ragu dalam hidup ya kan, dan sering terjebak dalam ketakutan yang ada di pikirannya kita sendiri. Nah seperti itu nih teman-teman ya. Jadi ada dua mata pedangnya, sama kayak misalkan satunya lagi bisa berguna banget nih ya, bisa jadi aset yang powerful banget. Satunya lagi ya kan bisa jadi sesuatu hal yang gelap banget ya, dan malah merugikan diri sendiri. Nah ini tergantung sama teman-teman apakah ya kan bisa mengontrol kekuatan tersebut ya kan di bulan ini ya, tergantung mau dibawa kemana nih arahnya gitu kan. Mau dijadikan satu kekuatan yang luar biasa ya buat kita ya, tentunya ini disinkronkan ya. Pikiran kalau hanya cuman jalan pikiran tapi tidak disertai dengan emosi dan perasaan ya kan, ini juga nggak akan jadi imbang teman-teman ya. Tapi kalau misalkan terlalu menjadikannya dark ya, gelap dan penuh dengan keraguan-raguan dan penuh dengan ketakutan, jatuhnya benar-benar ilusi banget ya, kita terjebak di ilusi kita sendiri. Jadi tergantung sama teman-teman nih ya, di bulan ini apakah ya kan teman-teman akan menjadikan kekuatan dari pikiran dan emosi serta perasaan ini ke arah yang baik ya kan, sebagai aset yang powerfulnya teman-teman ya, sebagai kekuatannya teman-teman, atau menjadikan itu ya kan sebagai hal-hal yang malah merusak diri kita sendiri. Nah ini tergantung nih pilihan teman-teman. Semoga teman-teman memilih yang baik ya. Oke. Selanjutnya ada divine talents ya. Ini sebenarnya bercerita mengenai kreativitasnya kita ya teman-teman ya. Kreativitas kita, talenta-talentanya kita, potensi-potensi dalam diri gitu kan, yang udah dikasih sama alam semesta ini ya kan, ini bisa dipakai ke sarana perubahan yang lebih baik gitu. Jangan pernah takut, jangan pernah underestimate diri ya, percaya sama diri, jangan pernah meremehkan diri sendiri. Ini tiga-tiganya adalah kartu yang menceritakan hal yang dibahas juga ya di sini teman-teman ya. Kita ya diberikan kemampuan yang luar biasa, jadi jangan meragukannya. Belajar percaya sama diri ya teman-teman sendiri, yang bisa ngegambar gitu kan, fotografi, yang bisa nyanyi, yang bisa nari, yang bisa apa aja gitu kan. Ayo hasilkan karya teman-teman ya, hasilkan karya gitu kan ya, seperti itu. Jadi pakai waktunya buat hal-hal yang mengembangkan karyanya kita ya, percaya sama dirinya kita. Oke, tergantung sama teman-teman nih mau dibawa kemana nih bulan ini ya. Oke. Ya selanjutnya kita baca ya, kita akan tambah 3 kartu lagi ya, sarannya apa sih ya untuk bulan ini ya, bulan Februari ini untuk teman-teman ya. Coba kita lihat. Alright, ada ada success, and then ada
ada emotion dan ada a secret ya. Kalau kita melihat kartu ini nih nano-nano banget nih teman-teman ya. Ada emotion, ada Mars, ada Aries teman-teman ya. Mars di Aries ya, ini ada ujian, ada hambatan, ada tantangan di bulan ini ya, tergantung sama teman-teman ya. Handlingnya ini seperti apa? Kalau kita bisa handling dengan lebih lentur, ya, kan lebih fleksibel, lebih lembut lagi, belajar juga kadang-kadang kita mengakui kesalahannya kita ya, refleksi sama diri gitu kan, nggak usah ngeyel-ngeyel juga jadi orang ya teman-teman ya. Ini pasti juga akan selesai, masalah akan selesai satu persatu teman-teman ya. Mau belajar untuk beradaptasi gitu kan ya, seperti itu. Dan juga kalau misalkan kita melihat ya, di sini ada secret juga teman-teman ya. Kalau kita mau belajar ya, belajar untuk melepaskan hal yang memang perlu dilepaskan, mengakhiri hal yang memang perlu diakhiri, dan berani untuk melakukan satu perubahan besar di bulan ini ya. Ya pasti ini akan mengarah ke arah yang baik, karena nggak ada yang salah loh teman-teman ya dengan berubah ya ke arah yang lebih baik. Even kalau misalkan ya di bulan ini pun mungkin teman-teman nggak dapat dukungan dari lingkungan atau nggak dapat dukungan dari orang-orang dekatnya teman-teman, nggak apa-apa selagi teman-teman tahu bahwa hal itu merubah diri kita ke arah yang lebih baik ya, why not, kenapa tidak kita lakukan. Di kartu yang selanjutnya tadi kita udah baca ya, Divine Talents ini ya, kembangkan kreativitasnya teman-teman ya. Ini saat yang tepat, bulan yang tepat untuk teman-teman ya melakukan apa yang memang teman-teman inginkan dalam hidup gitu kan, passionnya teman-teman, hal-hal yang tidak merugikan orang lain gitu kan ya, tidak menyakiti orang lain, tapi hal-hal yang memang teman-teman sukai dan memang teman-teman pengen lakukan selama ini tapi masih belum bisa ya dilakukan. Hayo ya, ini kesempatannya ada, lakukan teman-teman, belajar untuk melakukan apa yang memang teman-teman ingin lakukan, bukan yang orang lain pingin teman-teman lakukan ya. Dan juga jangan lupa nih, di bulan ini ingat istirahat ya, me time teman-teman ya, belajar punya waktu buat dirinya teman-teman sendiri supaya imbang ya. Jangan sibuk-sibuk terus gitu kan buat orang lain tapi nggak sibuk ngasih waktu buat dirinya sendiri. Oke teman-teman, sekarang kita ke kesehatan dan keuangan ya. Untuk keuangan terlebih dahulu, keuangan ya untuk teman-teman ada apakah gerangan keuangan ada. Keuangan ada harmoni ya, menselaraskan nih teman-teman ya, kudu imbang antara pengeluaran, pemasukan, antara memberi, berbagi dan juga nabung ya teman-teman ya. Segala sesuatunya kalau imbang itu akan jauh lebih enak. Jangan timpang di salah satunya ya kan. Pemasukannya banyak gitu kan, pengeluarannya ya biasa aja, masih bisa nabung tapi lupa berbagi, ini juga kurang bagus teman-teman. Berbagi terus ya kan, nggak bisa nabung, ini juga kurang bagus juga teman-teman ya. Imbang lah, yang imbang, menselaraskan segala sesuatu hal, termasuk juga secara emosional. Kalau kita secara emosional selaras, kita mau kerja aja juga nyaman ya kan, kita mau kerja juga happy. Oke ya. Selanjutnya untuk kesehatan coba kita baca ya, kesehatan ada apakah ya di bulan ini. Ada reflection kesehatan ya teman-teman. Kalau misalkan kita bahas tentang kesehatan ya, tubuh kita teman-teman ya, ini cuma cerminan dari pikiran kita. Nggak ada yang namanya tubuh sehat yang berasal dari pikiran yang sakit. Sebaliknya juga kayak gitu, nggak ada yang namanya pikiran sehat dengan tubuh yang sakit. Semua itu saling terhubung, connected teman-teman ya. Nah teman-teman juga pernah dengar lah ya tentang psikosomatis ya, sakit-sakit yang berasal dari pikiran ya kan. Nah seperti itu. Jadi kalau misalkan pikirannya ya kan kepingin banget ngelakuin sesuatu hal ya tapi belum bisa nih ya pada waktu ini ya, biasanya ini kenanya ke tangan teman-teman ya, problem-problem yang berkaitan dengan tangan ya. Seperti itu, pingin banget ya namanya melarikan diri dari satu situasi tapi nggak bisa ya, kepingin lari tapi nggak bisa gitu karena tanggung jawab, karena begini, karena begitu. Ini biasanya kena ya problem-problem di kaki teman-teman. Nah kayak gitu, ini connected banget, berhubungan ya. Oke. Alright, kita baca ya buat relationship di bulan ini. Ada seeker, belajar untuk saling memahami teman-teman ya. Orang itu masing-masing gitu kan, termasuk pasangan kita juga punya yang namanya kehidupannya sebelum ketemu sama kita gitu kan ya. Kita pun juga punya punya kehidupannya kita sebelum ketemu sama dia. Jadi ya perjalanan hidup orang itu sendiri-sendiri ya kan. Belajar untuk saling memahami, tidak untuk saling force gitu kan, saling memaksakan. Kalau misalkan pasangannya seperti ini ya kenapa
kenapa dia sampai seperti itu tuh kan pasti ada sebabnya, ya kan. Nggak bisa yang namanya serta merta ya pokoknya dia tuh orangnya kayak gini, nggak bisa. Pokoknya itu pasti ada sebabnya teman-teman ya, di belakang kata pokoknya itu pasti ada alasannya kayak gitu loh ya. Jadi belajar untuk memahami alasannya atau hal-hal yang menjadikan seseorang itu menjadi berlaku seperti apa. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman. Alright, ini adalah untuk bulan Februari. Semoga bulan ini untuk teman-teman semakin baik dan semakin baik. Kita akan jumpa lagi di next video di bulan yang selanjutnya, teman-teman. Semoga bulan selanjutnya juga jauh lebih baik. Amin. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye. Happy weekend. Happy weekend. Happy month.